Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan. Sobat Ruang Malam, kali ini Ruang Malam berada di Desa Suco, Kabupaten Magetan, Kecamatan Medo. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tragis, kisah sejarah kebiadaban PKI pada tahun 1948. Cerita ini dikisahkan oleh sahabat Ruang Malam yang bernama Dewi, dan Dewi ini mendapatkan cerita ini dari kakek neneknya dulu yang mengalami langsung peristiwa ini pada waktu itu. Tetapi sebelum saya menceritakan cerita Dewi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ruang Malam yang selama ini telah mendukung, mensupport Ruang Malam untuk selalu eksis, dan kepada pemirsa yang belum mendukung channel kami, saya mohon untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Dan pada episode ini saya juga meminta maaf kepada teman-teman Sobat Ruang Malam bahwa setelah beberapa bulan kami baru tayang kali ini karena ada suatu kesibukan di antara tim-tim kami. Dan sebelumnya, untuk menghormati para pahlawan yang telah gugur karena kebiadaban Partai Komunis Indonesia, marilah kita hening sejenak untuk mendoakan arwah-arwah mereka. Pada waktu itu, Dewi menceritakan bahwa pada tahun 1948 di area Karsidén Madiun, terutama di wilayah Magetan, telah terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Peristiwa ini berangkat dari sejarah. Pada waktu itu, Perdana Menteri Indonesia Amir Syarifuddin yang dimosi tidak percaya oleh DPR di Jakarta sana karena tentang perjanjian Renville yang isinya itu merugikan bangsa Indonesia. Sehingga dengan mosi tidak percaya itu, akhirnya Amir Syarifuddin ini dipecat. Setelah dipecat, Amir Syarifuddin ini sakit hati dan lari ke Madiun, bergabung dengan Musa yang pada waktu itu pulang dari Uni Soviet dan kembali ke Madiun untuk mendirikan negara Uni Soviet Indonesia. Sedangkan Amir Syarifuddin ini bergabung dengan Musa ini, dia mendirikan FDR, yaitu Front Demokrasi Indonesia. Dari situ peristiwa ini terjadi. Sebelum kejadian peristiwa itu, kakek Dewi ini bercerita kepada Dewi pada waktu itu memang sudah ada gelagat yang tidak baik. Artinya sebelum kejadian itu, para simpatisan komunis ini menyuarakan kepada para warga muslim terutama yang menjadi musuh, dianggap menjadi musuh mereka karena menghalangi cita-cita mereka untuk mendirikan negara komunis, yaitu negara yang tidak beragama pada waktu itu. Dan mereka juga memusuhi para aparatur negara seperti polisi, tentara, pejabat-pejabat negara yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka, yaitu untuk mendirikan negara komunis, aliran kiri. Pada saat itu mereka membuat teror-teror di desa-desa bagi siapapun yang tidak mengikuti atau berseberangan dengan aliran mereka. Mereka tega menfitnah, mereka juga tega membunuh. Bahkan terjadi banyak pembunuhan di daerah-daerah, termasuk di daerah Magetan dan sekitar Madiun juga. Pada waktu itu
eh, banyak penduduk Muslim yang diculik dan dibunuh dengan keji, dan mereka mempunyai slogan untuk para muslim itu bahwa pondok pesantren ini dibuat bobrok, musola dibuat hancur, dan santrinya dibuat mati, karena mereka menganggap bahwa aliran muslim ini, aliran Islam ini sebagai penghalang utama bagi mereka untuk mendirikan partai komunis. Akhirnya terjadi penculikan di mana-mana. Banyak ulama, termasuk sebelum kejadian ini ada seorang ulama, yaitu di Takeran, di daerah Magetan juga, di pondok pesantren PSM diculik. Sampai sekarang juga jenazah beliau atau keadaannya dibunuh di mana itu tidak diketahui rimbanya. Kembali masuk ke kejadian itu, kejadian ini bahwa pada malam itu kakek Dewi ini menceritakan awalnya ini penduduk di daerah Soco ini yang berada di sumur yang nantinya ini dipakai untuk membuang jenazah para korban korban keganasan simpatisan PKI ini disuruh untuk mengungsi dari wilayahnya. Mereka tidak tahu, jadi warga yang bukan dari komunis ini tidak mengerti apa maksudnya pada waktu itu. Tapi karena mereka ketakutan karena teror-teror dan kekejaman keganasan PKI, akhirnya mereka ini menurut saja. Mereka dikeluarkan dari wilayah yang kita buat syuting ini. Dulunya ini adalah rumah-rumah penduduk. Mereka dikeluarkan dari sini, disuruh untuk mengungsi pergi dari wilayah ini. Karena Partai Komunis merencanakan akan adanya pembunuhan di daerah sini. Mereka berencana akan membunuh para musuh-musuh mereka. Malam itu semua penduduk akhirnya mengungsi dari wilayah sini. Di lain pihak, pada saat kejadian itu memang ada rapat di daerah Kadipaten di Kota Magetan. Di situ dihadiri pada waktu itu Bapak Bupati, Bapak Dandim pada waktu itu, dan tokoh masyarakat setempat termasuk organisasi PKI. Pada rapat yang dimulai siang harinya itu ada usulan dari Partai Komunis Indonesia tentang tanah bengkok. Mereka menginginkan bahwa tanah bengkok yang sekarang ini ada, yang biasanya dibagikan kepada aparatur desa, yang memang diatur oleh pemerintah bahwa tanah bengkok ini diperuntukkan oleh aparatur desa karena jasa-jasa mereka mengatur desa. Itu oleh simpatisan PKI mengusulkan bahwa tanah bengkok itu untuk dibagikan kepada rakyat. Dan itu siasat licik dari PKI karena mereka ingin mengambil hati para petani. Kebetulan Partai Komunis juga punya organisasi BTI, Barisan Tani Indonesia. Dari situ selain mendapat simpati, ingin mendapatkan simpati, Partai Komunis ini juga ingin menguasai tanah-tanah negara dengan siasat-siasat licik. Tetapi pada waktu itu siasat licik dari PKI ini sudah dicium oleh Bapak Bupati dan tidak memperbolehkan permintaan simpatisan PKI itu tidak diperbolehkan oleh Bapak Bupati, yang akhirnya membuat suasana pada waktu itu panas dan kisruh. Pada saat suasana dan kisruh itu memang disengaja dibuat oleh PKI karena pada waktu itu dari Madiun, Muso sudah merencanakan pada malam itu akan terjadi pemberontakan yang dimulai dari Madiun dan ditandai dengan terdengarnya letusan suara senjata. Jadi pada siang itu Bapak Bupati ini mendapatkan tekanan
seluruh peserta rapat di situ yang tidak sejalan dengan PKI ini mendapatkan tekanan. Mereka selalu ditekan dan PKI mengulur-ngulur waktu. Artinya mereka mengulur-ngulur waktu agar rapat ini berjalan sampai malam hari. Karena mereka mempunyai rencana bahwa pada malam hari nanti meletuslah pemberontakan dan mereka akan berbuat melakukan perbuatan yang biadab kepada para pejabat dan tokoh yang ulama yang telah ikut rapat pada malam itu. Dan pada malam itu banyak tokoh-tokoh pejabat yang jumlahnya hampir ratusan telah berkumpul semua. Setelah habis Isya terjadilah peristiwa itu. Karena dengan dalil mereka ini ngotot tentang tanah bengkok yang tidak diperbolehkan dibagi-bagikan, akhirnya mereka membuat kericuhan sehingga para pejabat ini langsung diculik dan digiring oleh PKI pada waktu itu. 108 orang ini digiring dari kadipaten berjalan sampai diculik sampai ke desa Soco ini. Mereka di desa Soco ini disiksa dan salah satunya tokoh masyarakat yang dikenal pada waktu itu adalah Bapak Suhud, termasuk Bapak Bupati Sudibyo dan Komandan Kodim pada waktu itu. Pada saat kejadian itu bersama-sama di Soco 1 ini terjadi peristiwa pembantaian. Kedua, di daerah Soco 2 di wilayah sini juga terjadi pembantaian, termasuk di daerah Takeran. Satu lagi peristiwa yang memiriskan hati kita sebagai generasi penerus, ada peristiwa juga yang terjadi di pabrik gula Nguranggaring. Peristiwanya bersamaan dengan peristiwa Soco. Pada waktu itu juga banyak yang korban dari penculikan ini sebagian dibawa ke PG Nguranggaring. Di sana mereka dikumpulkan menjadi satu di suatu tempat yang namanya loji. Di situ mereka yang jumlahnya sangat banyak ditempatkan di ruangan yang sangat sempit, yang ukurannya kurang lebih 4x4. Bisa dibayangkan ratusan orang pada waktu itu dimasukkan ke dalam suatu kamar tanpa udara yang keluar masuk di dalam kamar itu, ventilasinya sangat sedikit, sehingga bisa dibayangkan mereka ini berjubelan dan kepanasan dan mereka kekurangan udara pada waktu itu, sehingga menyebabkan banyak mereka yang cemas, haus, juga takut, dan mereka tidak tahu bahwa nasib mereka ini akan ditentukan malam itu juga. Mereka akan dihabisi malam itu juga oleh simpatisan partai PKI. Pada saat PKI ini mendengar bahwa tentara Siliwangi yang telah menumpas dari Madiun ini bergerak ke arah Nguranggaring, barulah PKI ini bergerak dan mereka menghabisi para tawanan yang berada di dalam ruangan itu dari balik sela-sela jendela. Mereka menembaki para tawanan itu dengan membabi buta, sehingga darah, teriakan bercampur aduk menjadi satu. Dan ceritakan oleh kakek Dewi pada waktu itu, menceritakan bahwa kejadian di Nguranggaring itu menyebabkan hampir semua korban tawan itu meninggal, hanya 5 yang selamat. Dan karena ruangan itu tertutup,
sehingga darahnya ini mencapai hampir lutut orang dewasa, sampai lutut orang dewasa. Kita bayangkan kebiadaban mereka. Akhirnya para korban itu ditinggal pergi oleh PKI setelah dihabisi. Ketika pasukan Siliwangi datang, barulah mereka ini mendapatkan pertolongan. Didobrak pintu loji itu dan ada 5 orang yang selamat dari keganasan PKI itu. Setelah itu mereka dibawa dengan kereta Kertapati ini untuk bersama-sama dimakamkan di daerah Sojoy. Dan di Sojoy ini pun terjadi kebiadaban juga. Pada waktu itu Bupati Madiun dan para tokoh termasuk Dandim yang diculik ini dibunuh dan dibuang di Sojoy ini. Dari situ, setelah peristiwa ini, setelah PKI ini akhirnya bisa dibasmi pada waktu itu, walaupun belum semuanya dibasmi karena pada tahun 1949 Indonesia mendapatkan serangan agresi militer Belanda, sehingga para PKI ini tidak semuanya dibasmi dan melarikan diri, sebagian melarikan diri ke luar negeri. Setelah peristiwa ini, penduduk Sojo ini pada waktu itu merasa ketakutan dan hal itu bisa dirasakan sampai sekarang. Banyak penduduk-penduduk yang lama yang mendengar langsung cerita itu mungkin dari orang tuanya, mereka enggan menceritakan kejadian ini. Dan untuk itu cerita Dewi ini saya akhiri. Tetapi sebelum cerita ini saya akhiri, saya ingin mengingatkan kepada generasi muda, generasi penerus, untuk selalu kembali dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari pengaruh politik dan budaya dari luar yang ingin memecah belah dan merusak persatuan Indonesia. Salam Rahayu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.